Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 penelitian operasional kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori permainan, yaitu strategi pemasaran minuman rasa apel dan rasa orange. Mata kuliahnya penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 13 program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Dengan anggota kelompok, saya sendiri sebagai ketua yaitu Elvi Anggina Erzon dengan NPM 21032010181. Saya Hafiz Barasta dengan NPM 21032010182 sebagai wakil ketua. Saya Fajar Jirmatuwo dengan NPM 21032010084 sebagai anggota. Saya Erlangga Eka Taruna NPM 21032010214 sebagai anggota. Untuk studi kasusnya, perusahaan minuman rasa apel dan orange adalah dua perusahaan yang memproduksi minuman segar. Dua perusahaan tersebut dalam meningkatkan pangsa pasarnya melancarkan strategi di mana perusahaan minuman rasa apel dan orange masing-masing melancarkan strategi pemasaran, yaitu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Di mana persentase pangsa pasar dari kedua perusahaan tersebut diperlihatkan pada matriks berikut. Untuk dari perusahaan minuman rasa apel memiliki 4 strategi, yaitu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Untuk perusahaan minuman rasa orange juga memiliki 4 strategi, yaitu ada produk, harga, promosi, dan tempat. Jika perusahaan minuman rasa apel menggunakan strategi produk dan perusahaan minuman rasa orange menggunakan strategi produk, didapatkan pangsa pasar sebesar 5%. Kemudian jika perusahaan minuman rasa apel menggunakan strategi produk dan perusahaan minuman rasa orange menggunakan strategi harga, didapatkan pangsa pasar sebesar 3%. Kemudian jika perusahaan minuman rasa apel menggunakan strategi produk dan perusahaan minuman rasa orange menggunakan strategi promosi, didapatkan pangsa pasar sebesar 1%. Kemudian jika perusahaan minuman rasa apel menggunakan strategi produk dan perusahaan minuman rasa orange menggunakan strategi tempat, didapatkan pangsa pasar sebesar 2%. Dan seterusnya. Tentukan strategi pemasaran yang optimum dari kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaan, yang pertama mencari nilai minimum baris pada perusahaan minuman rasa apel. Didapatkan minimum baris produk sebesar 1, minimum baris harga sebesar 1, minimum baris promosi sebesar 1, dan minimum baris tempat sebesar 0. Selanjutnya mencari nilai maksimum kolom pada perusahaan minuman rasa orange. Didapatkan maksimum kolom produk sebesar 5, maksimum kolom harga sebesar 7, maksimum kolom promosi sebesar 12, dan maksimum kolom tempat sebesar 9. Setelah itu mencari nilai maksimum dan minimax. Untuk nilai maksimum didapatkan dari perusahaan minuman rasa apel sebesar 1, dan untuk nilai minimax didapatkan dari perusahaan minuman rasa orange sebesar 5. Karena nilai maksimum dan minimax belum sama, selanjutnya akan dilakukan dengan metode simplex. Tapi terlebih dahulu kita eliminasi matriks ini menjadi 3x3 dengan mengeliminasi kolom promosi pada perusahaan minuman rasa orange sebesar 12 dan mengeliminasi baris tempat pada perusahaan minuman rasa apel sebesar 0. Setelah didapatkan matriks 3x3, pada perusahaan minuman rasa orange tertinggal 3 strategi, yaitu produk, harga, dan tempat. Untuk perusahaan minuman rasa apel, strategi yang tertinggal ada 3, yaitu produk, harga, dan promosi. Untuk baris produk kita misalkan X1, untuk baris harga kita misalkan X2, untuk baris promosi kita misalkan X3. Dan untuk kolom produk kita misalkan Y1, untuk kolom harga kita misalkan Y2, dan kolom tempat kita misalkan Y3.
Selanjutnya fungsi tujuan kita maksimumkan W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dengan batasan-batasannya. Yang pertama 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 lebih kecil sama dengan 1. Untuk batasan yang kedua, Y1 ditambah 7Y2 ditambah 3Y3 lebih kecil sama dengan 1. Untuk batasan yang ketiga, 3Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya bentuk standar. Sebelum kita melanjutkan ke maksimumkan, kita lihat dulu di batasan-batasannya. Batasan yang pertama yaitu 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 ditambahkan variabel slack yaitu Y4 sama dengan 1. Kenapa di sini ditambahkan Y4? Karena sebelumnya di batasan itu lebih kecil sama dengan 1, maka di sini ditambahkan variabel slack. Untuk batasan yang kedua Y1 ditambah 7Y2 ditambah 3Y3 ditambah variabel slack juga yaitu Y5 sama dengan 1. Batasan yang ketiga 3Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah variabel slack juga yaitu Y6 sama dengan 1. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dan Y6 nya lebih besar sama dengan 0. Baru kita lihat di maksimumkan, di mana W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah 0 Y4 ditambah 0 Y5 ditambah 0 Y6. Kita pindah ruaskan menjadi W dikurang Y1 dikurang Y2 dikurang Y3 dikurang 0 Y4 dikurang 0 Y5 dikurang 0 Y6 sama dengan 0. Step 1. Pertama, cari angka negatif terbesar pada baris JJ karena di tabel paling besar sama-sama min 1, maka pilih salah satu sebagai kolom kunci. Lalu untuk mencari baris kunci, bagi RHS dengan kolom kunci. Pilih angka positif terkecil. Di sini yang terpilih yaitu 1/5. Lalu lanjut cara 2, baris JJ min JJ. Pada baris atas adalah baris JJ, baris yang di dalam tanda kurung adalah baris kunci yang didapatkan dari pembagian baris kunci dengan angka kunci. Lalu min 1 dikurangi min 1 dikali 1 hasilnya 0, lalu min 1 dikurangi min 1 kali 3/5 hasilnya min 2/5, min 1 dikurangi min 1 dikali 2/5 hasilnya min 3/5, min 0 dikurangi min 1 kali 1/5 hasilnya 1/5, 0 dikurangi min 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurangi min 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurangi min 1 dikali 1/5 hasilnya 1/5. Lanjut baris 2, yang atas didapatkan dari baris 2 yaitu Y5, lalu yang di dalam tanda kurung adalah baris kunci. 1 dikurangi 1 kali 1 hasilnya 0, 7 dikurangi 1 kali 3/5 hasilnya 32/5, 3 dikurangi 1 dikali 2/5 hasilnya 13/5, 0 dikurangi 1 dikali 1/5 hasilnya min 1/5, 1 dikurangi 1 kali 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 1 dikali 1/5 hasilnya 4/5. Lalu baris 3 atau baris Y6, yang atas didapatkan dari baris Y6, lalu yang bawah didapatkan dari baris kunci. Hasilnya 3 dikurangi 3 dikali 1 hasilnya 0, lalu 1 dikurangi 3 dikali 3/5 hasilnya min 4/5, lalu 1 dikurangi 3 dikali 2/5 hasilnya min 1/5, lalu 0 dikurangi 3 dikali 1/5 hasilnya min 3/5, lalu 0 dikurangi 3 dikali 0 hasilnya 0, lalu 1 dikurangi 3 kali 0 hasilnya 1, lalu 1 dikurangi 3 dikali 1/5 hasilnya 2/5. Selanjutnya step 2, yaitu cari angka negatif terbesar lagi pada baris JJ yaitu min 3/5. Untuk dijadikan kolom kunci, lalu cari baris kunci lagi seperti tadi, yaitu membagi RHS dengan kolom kunci, lalu baris yang memiliki positif terkecil dipilih sebagai baris kunci. Di sini positif terkecilnya yaitu 4/13.
Lalu cara 2 yaitu baris ZJ min JJ. Pada baris atas adalah baris ZJ min JJ, baris dalam kurung adalah baris kunci yang didapatkan dari pembagian baris kunci dengan angka kunci. Lalu ditemukan 0 dikurangi min 3/5 dikali 0 hasilnya 0, min 2/5 dikali min 3/5 32/13 hasilnya 14/13, lalu min 3/5 dikali min dikurangi min 3/5 dikali 1 hasilnya 0, lalu 1/5 dikurangi min 3/5 dikali min 1/13 hasilnya 2/13, lalu 0 dikurangi min 3/5 dikali 5/13 hasilnya 3/13, lalu 0 dikurangi min 3/5 dikali 0 hasilnya 0, lalu 1/5 dikurangi min 3/5 dikali 4/13 hasilnya 5/13. Selanjutnya baris 1 atau Y1. Di baris atas ini adalah baris Y1, di dalam kurung ini adalah baris kunci, dimana 1 dikurang 2/5 dikali 0 hasilnya 1, 3/5 dikurang 2/5 dikali 32/13 hasilnya min 5/13, 2/5 dikurang 2/5 dikali 1 hasilnya 0, 1/5 dikurang 2/5 dikali min 1/13 hasilnya 3/13, 0 dikurang 2/5 dikali 5/13 hasilnya min 2/13, 0 dikurang 2/5 dikali 0 hasilnya 0, 1/5 dikurang 2/5 dikali 4/13 hasilnya 1/13. Selanjutnya baris 3 atau Y6. Di baris ini, baris atas adalah baris Y6 dan di dalam kurung adalah baris kunci. 0 dikurang min 1/5 dikali 0 hasilnya 0, min 4/5 dikurang min 1/5 dikali 32/13 hasilnya min 4/13, min 1/5 dikurang min 1/5 dikali 1 hasilnya 0, min 3/5 dikurang min 1/5 dikali min 1/13 hasilnya min 8/13, 0 dikurang min 1/5 dikali 5/13 hasilnya 1/13, 1 dikurang min 1/5 dikali 0 hasilnya 1, 2/5 dikurang min 1/5 dikali 4/13 hasilnya 6/13. Ya, karena didapatkan di baris ZJ min JJ nya tidak ada angka minus, maka hasil yang didapatkan sudah optimal. Mari kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu di perusahaan minuman rasa orange, yaitu diketahui Z sama dengan W sama dengan 5/13, Y1 nya sama dengan 1/13, Y2 nya sama dengan 0, Y3 nya sama dengan 4/13. Untuk menghitung Y1, yaitu Y1 dibagi per W, 1/13 bagi 5/13 didapatkan 1/5 sama dengan 20%. Y2 didapatkan rumus Y2 per W, yaitu 0/5/13 didapatkan 0%. Y3 per W, 4/13 dibagi 5/13 didapatkan hasil 4/5 sama dengan 80%. Untuk EV orange nya dapatkan 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3. 5Y1 nya dapatkan 1/5 ditambah 3 dikali Y2 nya dapatkan 0 tambah 2 dikali Y3 nya dapatkan 4/5. Hasilnya adalah 5/5 ditambah 0 ditambah 85 sama dengan 13/5 atau 2,6. Setelah itu dilanjutkan pada perusahaan minuman rasa apel. Z didapatkan 5/13, X1 nya dapatkan 2/13, X2 nya 3/13, X3 nya sama dengan 0. X1 dibagi W, yaitu 2/13 dibagi 5/13 sama dengan 2/5 atau didapatkan 40%. X2 nya 3/13 dibagi W nya 5/13 didapatkan 3/5 atau 60%. X3 nya didapatkan 0 dan W nya sama dengan 0/13 atau 0%. EV apple nya yaitu 5X1 ditambah X2 ditambah 3X3. 5X1 nya dapatkan 2/5 ditambah X2 nya dapatkan 3/5 tambah 3 dikali X3 nya dapatkan 0, yaitu 10/5 tambah 3/5 tambah 0 sama dengan 13/5 atau 2,6.
Kesimpulan yang didapatkan, perusahaan minuman rasa apple dan orange sebaiknya melakukan strategi campuran, di mana strategi pemasaran optimum perusahaan minuman rasa apple adalah produk sebesar 20% dan promosi sebesar 20%, karena dapat meningkatkan keuntungan dari 1 menjadi 2,6, sedangkan strategi pemasaran optimum dari perusahaan orange adalah produk sebesar 40% dan harga sebesar 60%, karena dapat memberikan kerugian dari 5 menjadi 2,6. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.